Sini saya akan menjelaskan tentang tradisi sosial psikologis. Apa itu tradisi sosial psikologis? Jadi, tradisi sosial psikologis itu salah satu tradisi dalam teori komunikasi yang fokus pada individu, terutama bagaimana pikiran, emosi, dan sikap kita mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Tradisi ini melihat komunikasi sebagai proses dalam otak kita. Artinya, yang dilihat adalah bagaimana pesan masuk ke otak kita, diproses, dan akhirnya mempengaruhi sikap atau tindakan kita. Siapa saja tokoh dan apa teorinya? Dan ini dia, yang pertama itu ada Kurt Howland. Dia meneliti bagaimana pesan bisa mengubah sikap seseorang. Menurut dia, ada 3 hal penting supaya pesan bisa meyakinkan orang. Yang pertama itu sumbernya, siapa yang ngomong. Yang kedua, isi pesannya, apa yang dia omongin. Logis nggak? Menyentuh emosi kita apa nggak? Yang ketiga itu ada audiennya. Siapa yang nerima pesan itu? Contohnya nih, misalnya iklan tentang pentingnya vaksin. Pasti akan lebih dipercayai kalau yang menyampaikan itu dokter ahli dibanding orang biasa. Apalagi kalau misalnya pesannya jelas, datanya kuat, dan cocok dengan usia atau pendidikan penontonnya, pasti kemungkinan besar orang akan mengubah sikapnya dan mau divaksin. Lalu yang kedua itu ada Leon Festinger. Teori ini ngomongin soal ketidaknyamanan dalam pikiran kita. Misalnya, kalau kita punya 2 pikiran atau keyakinan yang saling bertentangan, kayak otak kita tuh pasti ngerasa nggak nyaman gitu kan. Nah, perasaan ini tuh disebut disonansi kognitif. Dan manusia secara alami ingin menghilangkan perasaan itu dengan cara mengubah salah satu pikirannya. Contohnya ini misalnya ada seorang perokok, kayak dia tuh tahu rokok itu bahaya, tapi dia tetap ngerokok gitu. Jadi otak dia tuh bakal ngelisah kayak, aku tahu ini nggak sehat, tapi kenapa aku tetap ngelakuin? Kayak rasanya tuh candu gitu loh. Jadi dia milih 2 hal, berhenti merokok atau nyari alasan supaya dia tetap merokok. Dan akhirnya dia tuh mikir kayak, rokok bikin aku nggak stres, akhirnya aku tetap ngerokok. Dan itulah yang dia pilih. Lalu yang ketiga itu ada Walter Lippmann. Lippmann bilang, kita sebagai manusia tidak melihat dunia apa adanya, tapi kita melihat dunia seperti yang ada di pikiran kita, karena dipengaruhi oleh media, pengalaman pribadi, atau stereotip. Dia menyebut ini tuh sebagai picture in her head, atau gambar-gambar di dalam kepala. Contohnya kalau berita TV setiap hari nunjukin kriminalitas yang dilakukan kelompok tertentu, maka lama-lama kita bisa percaya bahwa semua orang dari kelompok itu berbahaya, padahal belum tentu semuanya berbahaya. Ini karena pikiran kita tuh membentuk opini publik berdasarkan informasi yang sering kita terima. Intinya tradisi sosial psikologi ini tuh bukan sekedar ngomong atau kirim pesan, tapi bagaimana pikiran seseorang memproses dan merespon pesan itu. Dan di sini saya akan memberikan 2 contoh konkret. Jadi yang pertama itu misalnya ada seminar anti bullying di sekolah. Yang jadi pembicaranya itu adalah seorang kakak kelas yang pernah jadi korban bully, dan sekarang dia jadi bangkit menjadi ketua OSIS. Karena dia punya pengalaman pribadi, cerita dia tuh jadi nyentuh banget. Dan buat siapapun yang mendengarnya tuh jadi gampang percaya dan tersentuh. Mikir, wah iya ya, bullying itu beneran bisa menghancurkan hidup orang, aku nggak mau jadi pelaku. Itulah komunikasi yang bekerja secara psikologis, karena dapat menyentuh emosi, membentuk opini, lalu mendorong perubahan sikap. Lalu contoh yang kedua itu misalnya ada kampanye anti narkoba. Yang ngomong itu mantan pecandu yang udah sembuh, dan sekarang dia sukses. Pesannya tuh bisa lebih nyentuh karena dia nyampeinnya dari hati gitu, apalagi pengalaman emosi yang emang real, tidak dibuat-buat. Itu bisa bikin orang mikir, wah aku nggak mau kayak dia, aku harus jaga diri nih supaya nggak kayak dia. Itu tuh komunikasi yang nyentuh psikologis kita juga. Jadi itu dia penjelasan tentang tradisi sosio psikologis dalam komunikasi. Semoga siapa yang mendengarnya itu bisa memahami apa itu tradisi sosial psikologis ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.